Kalau di grup kita itu ada juga yang dosen ya, ada juga yang apa namanya kerja di industri ya. Saya lihat di grupnya itu rata-rata kalau yang saya kenal tuh banyak yang dosen kerja di industri gitu kan. Jadi grup kita universal sebenarnya. Jadi saya mohon maaf nih, bukan menggurui menggurui dosen atau menggurui guru atau menggurui para apa ya namanya para praktisi industri gitu kan. Sebenarnya ini cuma berbagi pengalaman saja ya, nggak bermaksud yang lain gitu kan. Sebenarnya kita diskusi aja, diskusi ringan lah, nggak usah terlalu apa namanya nggak usah terlalu serius formal ya, karena ini sifatnya cuma pertemuan saja ya. Oke, baik, Bapak Ibu udah nginstal Key Electrotext-nya ya? Ini baru dicoba, Pak. Sudah tuh, sudah. Oke, kalau sudah, saya tampilkan. Sebentar ya. Mana ini? Oh, nggak mau ya ditampilkan aplikasi. Ternyata Key Electrotext-nya nggak mau ditampilin lewat ini ya, Zoom ya. Jadi saya buka di sini aja deh. Nah, kelihatan ya? Lihat. Nah, jadi apa ya, kalau ini kan, kalau software ini kan udah terintegrasi sama apa namanya International Electrical Commissioning (IEC) ya. Jadi software ini kalau menurut saya yang pernah saya pelajarin, ini udah sesuai arahnya gitu kan, nggak canggung-canggung lagi kita memberikan sesuatu hal yang berbeda gitu kan. Jadi kalau kita menggambar pun harus melihat gitu kan, contohnya kayak circuit breaker gitu kan. Ini saya ketik di sini circuit breaker misalnya. Sirkuit. Nah ini di sini nih. Display zoom in, control plus control. Nah ini kayak gini nih, kayak circuit breaker nih. Nah kalau circuit breaker yang biasa kita pakai kan, nah kalau yang IEC ya atau Prancis biasanya menggunakan ini nih ya. Jadi software ini nggak sama yang seperti kita gambar ya, gambar ini nggak sama yang kita biasanya kerjakan ya. Jadi kalau bisa gitu kan, standarnya ngikutin standar yang ada gitu, jangan sampai kita melenceng dari standar yang ini. Oke, baik Bapak Ibu, saya belum perkenalkan diri ya. Saya Muhammad Arif Suherman. Jadi kalau saya sekarang mengajar ya di SMK 34 gitu kan. Nah, selain mengajar saya juga agak sedikit buka usaha terus kerja sama orang juga ya, tapi di bidang lebih ke arah bidang ke electrical dan health, kesehatan ya. Jadi kalau dibilang itu elektromedik. Nah di situ saya juga pernah mengerjakan banyak kerjaan ya. Salah satunya ini perusahaan yang saya buka dan teman-teman saya. Jadi dia developingnya itu ke arah design and wiring programming ya.
Nah ini pekerjaan yang pernah saya lakukan. Saya juga pernah di Bumame Farmasi gitu kan. Kebetulan eh, nah saya juga pernah mengisi di beberapa kegiatan atau pelatihan juga gitu. Yang terakhir kemarin saya mengisi di SMK 2 Tebing Tinggi gitu. Tebing Tinggi Sumatera Utara, sebelumnya di Lubuk Basung Sumatera Barat. Nah kebetulan bulan kemarin itu sempat disnatalis UNJ ya, jadi saya disuruh ngisi untuk praktisi mengajar gitu. Nah itu sekilas tentang profil ya. Bapak Ibu masih mendengar ya? Masih, Pak Arif. Ini udah diinstal belum Bu? Tak bisa masuk, tak bisa install nih, kenapa ya? Mungkin punya Ibu itu, saya kan softwarenya yang 64 bit Bu. Mungkin Oh, laptop. saya 32. Wah, berarti nanti lah. Jadikan 32 dulu ya, Pak? Eh, saya belum nge-share yang 32. Yang 32, Pak. Iya, nanti deh. Nah, Jadi iyalah. sebenarnya gini aja Bu, misalnya contoh ya, contoh. Contoh misalnya kita mau menggambar sebuah mendesain, ada saran nggak mendesain apa? Contoh mendesain, Ambil aja satu rangkaian listrik, Pak. contoh smart relay boleh? Boleh? Gimana Bu Astuti, smart relay boleh? Boleh, boleh. Boleh-boleh aja. Ada saran yang lain nggak biar nggak terlalu terpaku gitu sama smart relay? Mungkin yang lain gitu. Nggak ada. Rangkaian listrik aja, Pak. Apa contohnya Bu Samsinar? Rangkaian listrik biasa aja. Oh iya, oke siap. Habis itu baru ke smart relay ya. Oke. Ntar Bu Astuti yang mempresentasikan PLC. Dah. Oke, nah contoh ya. Nih saya share lagi screen-nya. Biasa. Oke, terlihat ya. Terlihat Bapak Ibu ya. Terlihat, Pak. Oke. Ini kayaknya banyak orang tapi suaranya dikit gitu kan. Contoh ya, contoh misalnya Oke, pendiam Pak, orangnya pendiam. oh iya, diam itu emas gitu kan. Contoh ini ya, contoh saya membuat new. Jadi yang di sini itu dia adanya di display project ya. Setting display. Nah, di sini project ya. Jadi kalau dihilangkan ini hilang nih. Nah, ini hilang. Ya. Jadi yang usahakan misalnya collection, ini kan collection nih. Nah, usahakan collection itu harus tetap ada. Nah, kalau ini hilang kan. Nah, ini di setting display collection gitu ya. Jadi ini merupakan apa ya namanya? Sumbernya gitu kan. Sumbernya kita mencari Apa masalah di sesuatu. rapat atau di atasan? Tak, saya masuk aja langsung. Kita ada nih. Tekan aku. Iya, betul Bu Samtinar. Apa? Masih kelihatan ya? Masih, Pak. Oke, contoh misalnya kita membuat rangkaian listrik menggunakan circuit breaker nih kan. Circuit breaker itu banyak ya. Banyak jenisnya gitu kan, banyak jenisnya. Nah, kalau yang saya pakai itu dia model 2 pole ya, model 2 pole. Nah, kalau kita di find the panel, nah di sini ada tulisan tuh. Ada tulisan circuit breaker ya. Nah, ini jenis contoh di circuit breaker gitu kan.
Jadi modelnya 2 pol. Berarti yang ada apa namanya? Yang ada tandanya ini yang kotak sama setengah lingkaran itu kan artinya fasa. Ya. Kalau yang ini kan netralnya gitu ya. Ada yang mau masuk dulu sebentar nih. Sehat. Assalamualaikum Pak Jaki. Waalaikumsalam. Oke. Nah, jadi circuit breaker yang kita pakai contohnya pakai 2 pol ya, 2 pull. 2 pull itu ini fasanya ini fasa ini netralnya ya. Kalau kita tinggal rotate, kita rotate aja gitu kan. Nah, otomatis kebalik sendiri ya. Nah, ini. Terus di sini juga ada terminal ya, terminal ini maklum ya, laptopnya Core i3 jadi agak lambat. Jadi kalau menggunakan Kitek ini kalau bisa i7 ya. Jadi biar oke gitu kan. Nah, ini terminal nih. Jadi terminalnya itu kita punya banyak ya sebenarnya. Contoh apa ya, terminal pas kali ya. Source. Nah, ini nih. Jadi ada single flow ya. Ini ada yang sama netral ya. Nah, ini. Tuh. Jadi source-nya udah ada tuh. Nah, kita tinggal arahkan saja. Ada line. Contohnya kita namakan sini source ya. Nah, kalau kita mau mewarnai juga bisa ya. Nah, kalau seandainya kita jauhkan gitu kan. Ini saya kecilin dulu ya. Mana dia gambarnya? Hilang kan? Display zoom out with view. Nah, ini gambarnya pakai hilang ya. Ini kita misalnya kita rotate ya, kita rotate jadi agak saya besarkan sedikit ya. Nah, ini source. Terus kita menggambar misalnya menggambar sebuah rangkaian kontrol gitu kan. Rangkaian kontrolnya saya admit dulu ya sebentar. Ada yang masuk. Contoh kita gunakan overload ya. Thermal. Nah, ini thermal ya. Nah, kita gunakan kontak thermal misalnya kan. Nah, thermal ini. Nah, ini kan kontak thermal ya. Bisa kita namakan bahwa ini adalah sebuah TOR misalnya thermal output relay ya. Terus di bawahnya ada push button. Kita cari aja yang sesuai sama gambar ya. Sorry. Nah, push ya, push button. Nah, ini contohnya kita membuat rangkaian sederhana aja. Misalnya sebuah rangkaian direct online ya. Kita namakan aja di sini, boleh namanya BB on misalnya ya. Terus di sini kita kasih atau kebalik nggak apa-apa ya, nggak ngaruh. Ini kita BB
off. Nah terus NO sebagai pengunci. Ini agak lemot ini. Sabar ya Bapak Ibu. Ini agak lemot nih. Ya, not respond. Not responding. Berarti nunggu ya. Maaf Bapak Ibu ya, ini not respond. Jadi kita ulang lagi dari awal. Key tag. Nah. Nah, pada program ini enggak, setahu saya nggak auto save ya. Jadi kalau mengerjakan, kalau komputernya di bawah Core i5 gitu kan, lebih baik khusus untuk Keytext saja gitu, jangan sama yang lain, karena nanti bisa kayak gini nih. Soalnya laptop saya Core i3 ya. Kalau nggak gini deh, saya buka yang sudah jadi aja ya. Gimana Bapak Ibu? Oke Pak. Oke ya. Karena kalau membuat agak lama gue. Saya buka yang udah jadi aja, misalnya contohnya. Nah, ini contoh yang sudah jadi. Kelihatan nggak, Bapak Ibu? Oke, jadi ini kalau ini contoh untuk pembuatan smart relay. Jadi tapi smart relay yang digunakan 24 volt DC ya. Nah, ini sudah sedemikian dibuat. Memang gambarnya kecil ya, jadi nanti kalau bisa di zoom di midnya gitu, jangan biar kelihatan. Nah, ini contoh, ini smart relay yang jadi kalau kita buat itu, misalnya contoh kita menarik garis nih. Nah, ini sebenarnya udah enak nih, tinggal kita pasang aja garisnya di sini. Oh ya. Nah, ini tinggal kita naikin ke atas. Nah, jadi garis-garisnya itu udah ada gridnya gitu. Jadi kita tinggal arahkan saja. Kalau menurut saya sih sebenarnya patut dicoba sendiri ya. Patut dicoba sendiri karena untuk hal-hal kayak gini tuh nggak bisa untuk cuma dilihat, diraba dan dirasakan gitu kan. Tapi bisa untuk
dicoba-coba ya. Contoh ya, misalnya kalau misalnya mau cari, misalnya saya mau cari lampu gitu kan, lem gitu misalnya. Saya ketik lem lampu. Nah, di sini akan keluar nih lampu dan saya arahkan ke sini. Kita tarik. Nah, saya arahkan. Nah, taruh aja di mana? Sudah escape. Nah, kalau salah letak, kita rotate aja. Gitu. Contoh mau cari apa lagi? Misalnya mau cari PLC gitu kan. Nah, di sini ada PLC and control. Nah, di sini ada beberapa merek ya. Salah satunya ada Allen Bradley ya. Atau yang lagi booming KNX tuh ada juga di sini ya. Gitu. Tapi ini kalau sepengetahuan saya, yang saya baca ini lebih cenderung ke arah punyanya Schneider gitu kan. Jadi banyak barang-barang yang lebih lengkap itu yang punya Schneider gitu ya. Bukannya promosi Bapak Ibu ya, tapi emang banyak punya Schneider gitu. Contoh mau cari apa lagi? Misalnya mau cari TDR gitu kan, atau mau cari time. Nah, ada Arduino ya, time Arduino, real time counter, atau apa ya, delay time, delay. Nah, ini TDR gitu kan. Nah, ini ada yang on delay, ada yang off delay gitu kan. Jadi kita juga tidak salah dalam menggambar gitu. Dan menjelaskan ke anak-anak itu sesuai sama apa namanya, sesuai sama ya nyatanya gitu kan, sesuai sama yang aturan-aturan yang ada gitu, nggak ngasal gitu ya. Contoh mau cari kontaktor gitu kan, banyak kan kontaktor itu kan banyak yang menafsirkan kontaktor itu ada yang kotak, ada yang kotak di garis diagonal gitu kan. Tapi kalau di sini tuh, wah, error lagi kan? Error lagi. Nah kalau di sini sebenarnya namanya relay ya, namanya relay. Dan kalau magnetic relay, magnetic ada yang magnetic kontak, coil. Nah, ini dia ya. Jadi kalau dicari yang gambar kontaktor yang diagonal gitu kan, tengah-tengahnya itu nggak ada. Saya juga nggak tahu itu aturan mana gitu kan. Jadi kalau kontaktor itu lebih cenderung gambarnya kotak aja gitu. Begitu Bapak Ibu, nggak usah berlama-lama lah, sebentar aja. Kira-kira kalau ada yang nanya lah, boleh kita diskusi di sini. Halo? Kalau nggak ada yang nanya berarti kan udah ngerti semua, yuk kita selesaikan saja gitu. Pak, bisa simulasi di situ? Nggak bisa Bu, di sini kan hanya software menggambar saja gitu kan. Kalau simulasi nggak bisa. Gitu. Jadi kita menyocokkan antara apa yang kita ajarkan gitu kan, dan keadaan sebenarnya di internasional gitu kan. Kalau ini kan sesuai sama IEC. Gitu Bu Samsinar. Tapi print bisa lah ya? Bisa Bu. Oh ya, saya belum ngajarin print ya. Gini Bu, bener. Pertanyaan tuh Bu. Jadi kalau udah jadi nih Bu, bener Bu. Kalau udah jadi ya, misalnya kita udah jadi nih Bu. Nah, contoh kita udah jadi, kita lihat dulu feed view gitu kan. Ntar nih ada yang masuk. Ada yang masuk, biar di admit dulu. Mana tuh yang masuk? Oh, ini. Nah, kalau udah jadi misalnya kita file Busam, halo Busam. Ya. Nah, misalnya kita file Bu, file,
Terus kita ekspor, Bu. Oh, ekspor. Nah, nanti di ekspor ini ada pilihan, Bu. Ibu mau format apa nih? Format gambar, PNG dan JPG, ada juga BMP, ada juga SVG, ada juga DFX, DXF gitu kan. Tuh. Nah, kalau gambar bisa juga. Nah, kalau PDF juga bisa, Bu, di file, di print. Bentar nih lagi di print, nanti ada save by PDF. Agak lama ini jadinya. Nah, print to a PDF file. Nah, bisa juga begini, Bu. Tinggal oke aja, ntar langsung jadi PDF gitu kan. Contohnya seperti ini, Bu, contohnya. Contohnya seperti ini, bentar. Contohnya, bentar Bu, saya cari. Ini agak lama nih, agak lemot ya komputer, laptop ini. Nah, contohnya seperti ini. Ntar saya ganti dulu. Bentaran baru, Pak. Iya, Bu. Mudah-mudahan bisa tercapai, Bu, ya. Didoain aja, Bu, Samsinan. Ini contohnya seperti ini, Bu, nih. Udah keliling provinsi malah belum tercapai. Sudah sih, Pak. Sudah ada, cuma kebetulan lagi dipakai gitu. Nah, ini contohnya kayak gini. Ini hasil savean yang tadi dalam bentuk PDF. Gitu. Kalau ini yang dibuat gitu kan, yang dibuat misalnya kalau ini saya buat tentang Altifar ya. Ada cara kerja di sini, bisa input teks gitu kan. Nah, ini bentuknya save by PDF. Begitu. Kira-kira ada yang bertanya lagi? Ini Pak Jaki nih, biasanya nanya Pak Jaki nih. Ini aplikasinya pakai KitTek ya, Pak? Betul, Bu. Nanti saya share deh, Bu, yang 32 bitnya. Kebetulan saya juga belum dapat. Sekalian yang ini ya, Pak, gambar ini. Oh, siap, Bu. Tenang, Bu. Di sini ilmunya gratis kok, Bu. Tenang, Bu. Makasih, Filenya juga Pak. gratis, tenang, Bu. Jadi kita nggak bayar-bayar. Ada lagi selain Bu Samsiler nanya, ini Pak Arif Hidayat biasanya nanya nih. Maaf, lagi ada proyek bentar. Ada, Pak. Lagi di Jambi, Pak. Lagi di Jambi, nanti 2 minggu berikutnya. Pak Jaki mau ikut? Kelihatannya sudah pada paham semuanya ya. Jadi nggak ada yang nanya lagi nih ya. Apa dicukupkan Nanti saja? kami buat dulu di rumah, Pak. Betul, Nanti Bu. kalau ada masalah kami telepon lah, Bapak. Siap lah. Lewat grup WA juga nggak apa-apa, sekalian diskusi bareng-bareng. Bagaimana teman-teman yang lain? Kalau menurut saya ini bagus ya, lumayan bagus gitu kan. Jadi nggak menyalahi aturan juga gitu kan, dan membuatnya mudah gitu. Kalau anak-anak disuruh bikin pun juga bisa kita ajarkan. Tapi ya itu harus punya laptop gitu atau di ruang komputer gitu kan, yang agak sulit di sana gitu. Ya, Bu Astuti ya. Punya laptop ya, satu siswa satu laptop ya. Dari Ibu SMK Teladan Sumatera Utara mungkin, Bu. Masih di mute, Bu, masih di mute. Masih di mute. Nanti aja Pak dicoba. Oke, siap. Ini orangnya pada ngumpet, Bu ya. Gimana? Ada lagi? Pak Arif, Siap.
Tuh, Dari gambar yang saya tengok nih, nanti job sheet-nya boleh minta. aduh, kebetulan saya tidak membuat job sheet, Bu. Ini gambar-gambar ini saya buat kalau seandainya ada kerjaan proyek aja, Bu. Kalau Jadi ini gambar proyek berarti. iya, Bu, kalau untuk ngajar gitu kan saya nggak, kebetulan bukan nggak terlalu fokus ke sini ngajarnya, Bu. Gitu. Jadi nggak bikin. Halo. Ya, Punya panduan untuk ini enggak apa namanya? Menggunakan smart relay. kalau panduan saya biasanya lebih ke arah manual sheet. Ada manual Boleh sheet. di-share nanti. Boleh, tapi bahasa Inggris ya. Ya, nanti saya berdoa dulu bacanya. Nanti bisa sama Bu Astuti tuh, Bu. Bu Astuti jago tuh menerjemahkannya. Oh ya. Halo Bu Astuti. Tuh. Salam kenal. Bu Astuti itu guru saya, Bu. Senior saya, luar biasa itu dia. Bohong, Bu, bohong. saya kalah jauh, Bu. Saya stuck. Kalau Pak Arif itu udah larinya udah cepat dia, udah lari sprint dia. Kalau saya jalan di tempat. Ah, bisa aja. Bisa banget. Bisa banget tuh Pak Jaki itu, aduh. Pak Arif Hidayat, ada pertanyaan Pak Arif Hidayat? Jangan membelakangi saya lah. Bentar Pak, lagi nyiapin alat bahan buat praktek siang Pak. Oh gitu. 3. Hari gini masih Boleh nyari. dapat. Iya. Udah. Kalau nggak ada, Maklum. bisa dicukupkan kali ya? Gimana? Pak Arif, Oh iya, Bu Samsinar. berarti ini udah diuji coba kan? Udah, Bu. Maksudnya udah uji coba gimana? Udah diuji coba, maksudnya udah dibuat alatnya. Udah, Bu. Ini udah dirakit. Kalau yang di gambar saya udah dirakit. Udah dirakit dan udah disetujui gambarnya gitu. Lalu udah dites. Udah dites, udah bisa. Herman, mau tanya, Iya, Arif, ini kan surat kenapa? Suaranya dibuat apa emang sinyal jelek nih? Pak Arif Herman, kedengeran nggak suara saya? Kedengeran. Nah, itu suaranya merdu tuh, bagus tuh. Kalah Ayu Ting Ting. Astagfirullahaladzim. Ini kan di software di Elektrotek kan katanya nggak bisa simulasi apa ya? Nggak bisa, Bu, nggak bisa. Nanti kalau misalnya mau ngecek nih rangkaian benar atau tidaknya, Berarti kan harus buat dulu rangkaiannya baru buat gambar. Tapi kalau saya yakin kalau Bu Astuti mah nggak usah pakai simulasi lah, langsung jadi gitu kan. Masa pakai simulasi segala ya? Langsung jadi saya. Ya gitu Bu Astuti ya. oke siap. Bisa kalau seandainya Bu Astuti punya job gitu kan, nah digambar di sini nanti kan bisa di save by PDF terus jadiin job sheet dah. Terus job sheetnya dioper sama kita kan bagus tuh jadi beramal. Ya, nah itu. SK udah jadi belum? Hah? Kenapa Pak Jaki? SK udah jadi belum? Udah Pak Jaki bulan Februari. Ada lagi yang mau nanya nih sebelum diakhiri? Ini udah lengkap lah Pak, Udah lengkap apanya Bu Samsinar? gambarnya. Iya Bu, makanya saya bilang saya menyarankan pakai ini Bu, keren Bu. Saya juga baru dapat 2 tahun lalu gitu, cuma saya baru share. Sekitar 2019 lah, 3 tahun lalu kurang lebih lah. Cuma saya baru ingat, oh ya kenapa nggak di-share gitu kan. Nanti kirimkan sekalian kinerjanya ya Pak. Apa kinerja Bu? Yang ini, Langkah kerja kali cara itu. kerja dia. Ada ini enggak? Kalau di gambar udah ada cara kerjanya, ntar saya kirim Bu. Ya. Siap Bu. Tenang aja Bu, saya kirim. Nggak usah di delete Bu ya, pas saya kirim Bu ya. Gratis Bu. Saya nggak gitu Bu orangnya Bu. Tapi gini ya Pak. Iya. Ya, pasalannya memberi ilmu kan gitu kan. Apa yang kita bisa gitu.
Asik. Masih. Ini kalau SMK Teladan tuh di mana, Bu? Hah? Daerah mana, Bu? Pokoknya masih masuk peta lah, Pak. Oh gitu. Serem banget kayaknya. Daerah. Beda. Daerah Kampung Alang. Waduh, di mana lagi tuh, Bu? Pokoknya kalau ke Medan nanti calling-calling aja lah, Pak. Oh iya, saya punya saudara di Medan di dekat Maimun, Maimun. Istana Maimun. Dekat Oh. hotel apa, Bu? Hotel Marco Polo ya? Enggak tahu. Hotel yang lama tuh saya juga lupa nama hotel. Medan Village, Istana Maimun. Istana Maimun betul. Ya dekat situ lah. Berijen Katamso ya. Nah, iya. Yang rumahnya gede-gede semua tuh, Bu, pinggir jalan tuh, Bu. Pak Arif, Siap, Bu Syam. jelaskan satu-satu apa komponen yang ada di dalam tuh boleh? Boleh, Bu. Kasih Pak. Siap. Dari atas, Bu ya. Kalau ini kan terminal source, Bu ya. Kayak tadi kalau dicari di Key Electrotext gitu kan. Misalnya contoh saya cari di Key Electrotext. Ini tuh namanya terminal source. Jadi bisa dicari nih source. Jadi source. Nah, kalau ini karena ada apa namanya nih? Karena ada diferensialnya, ini namanya LCB, Bu. Bisa LCB, bisa RCD. Terus lari lagi ke sini untuk kontrolnya menggunakan key 1 MCB. Nah, karena kemarin itu menggunakan kontaktor jenis AC 24 volt, Bu. DC AC 24 volt. Makanya di-convert dulu, Bu. Diturunkan tegangannya menjadi 24 volt pakai trafo, Bu. Nah, dari trafo keluar diamankan lagi lewat MCB lagi. Lalu masuk ke emergency switch dan seperti kontrol biasa, Bu. Nah, kontrol ini fungsinya untuk watchdog namanya, Bu. Kalau di Altivar itu namanya watchdog. Jadi harus dikontrol, Bu, biar aman gitu. Jadi selain mengamankan dari Altivarnya, diamankan juga dari kontrolnya. Nah, setelah sudah diamankan, baru kita mengamankan utamanya, Bu, menggunakan GV. GV itu pengaman motor, Bu. Pengaman motor. Lalu kontaktor yang KM1 dikendalikan dari sini tadi. Gitu. Setelah dikendalikan selesai, watchdog sudah nyala, baru tinggal kita setting sesuai sama manual book gitu kan. Settingannya mau gimana? Kalau yang saya gambar itu menggunakan multi forward reverse saja untuk rangkaian biasa untuk forward reverse. Jadi ketika di sini forward, di sini reverse, tapi putaran motornya bisa diatur menggunakan potensio ataupun menggunakan settingan. Jadi di sini rangkaian motornya pun bisa dilihat sesuai sama ATV-nya apa delta atau star gitu kan. Jadi jangan sampai salah. Dan potensio di sini untuk mengatur kecepatan putaran motornya mau berapa hertz putaran motornya, karena putaran motor di sini kan fungsinya itu menggunakan hertz. Begitu, Bu Sam Sinar. Apakah lengkap? Kalau kurang lengkap susah dijelaskan lewat media virtual, Bu. Harus ketemu kita sih ya. Iya. GV itu sama nggak dengan Tor? GV sama apa, Bu? Dengan Tor, thermal overload. Nggak sama. Kalau thermal overload relay kan dia kan sampai 20 ampere, Bu ya. Kalau GV bisa di atas 20 ampere, Bu. Tapi fungsinya itu dia diferensial, ada diferensialnya. Jadi ketika ada induksi sedikit, dia akan putus, Bu. Kalau overload, thermal overload tidak bisa. Dia hanya mendeteksi panas saja gitu. Nah, makanya kalau di PSD ATV, di PSD manapun atau di ATV manapun, thermal overload itu cukup disetting saja, Bu. Tapi tidak dipasang di atas motornya seperti rangkaian konvensional biasa begitu, Bu.
Sudah bel itu, tandanya sudah masuk kayaknya. Enggak, udah pulang. Udah pulang. Oh gitu. Ini sudah masuk. Wah. Ada lagi yang kita diskusikan ini? Sejauh ini itu dulu lah, Pak. Oke, siap. Nanti banyak-banyak minta. Wah, banyak Bu di sini, Bu, lengkap sekali Bu, sampai Arduino pun ada di sini gitu kan, sampai semikonduktor ada di sini semuanya. Keren Mana dah, Bu. tahu ada yang berkenan, Pak, mengajari saya Arduino. Saya mohon bantuannya. Banyak Bu di sini sebenarnya yang bisa Bu, salah satunya Pak Jaki Bu. Jadi, Cuma kalau ngajarin lewat virtual agak sulit Bu. Iya, nanti harusnya nyoloknya plus, dicoloknya min gitu kan, bahaya jadinya. udah Mau ngituin Bu? Pak Jaki siap ya? udah selesai. Udah. Ya udah dulu. Tapi ini Bu, ini nih aku bukan ya. Oke, kita ada lagi berarti ya Hmm. yang kita diskusikan. Halo, Pak Arif, siap Bu. jadi potensio di sini fungsinya untuk apa? Nah kalau di mana Bu ya? Kalau di PSD itu kan ada, bentar, Bu. Oke, tampilkan lagi ya. Nah kalau di PSD itu kan ada namanya itu kan, kalau virtual speed drive itu kan memainkan frekuensi Bu ya. Ya. Jadi kan memainkan frekuensi untuk mendapatkan putaran sesuai keinginan kita. Nah kalau di VSD-nya sebenarnya ada potensionya Bu untuk jenis-jenis VSD yang lama yang sifatnya belum digital gitu kan. Nah kalau VSD yang terbaru potensionya sudah tidak ada Bu di dalam VSD-nya, tapi kita harus mengeluarkan di luar. Nah fungsinya potensio itu agar bisa ditempatkan di panel Bu, atau ditempatkan di operator yang letaknya di mana gitu. Jadi tidak mesti VSD-nya ditaruh di dekat operator kan, kalau VSD itu kan letaknya di panel Bu. Nah Yeah. potensionya itu bisa ditarik jauh di dekat operator gitu. Jadi ketika operatornya di ruangan 1 dan PSD-nya di ruangan kedua, itu mesti pakai potensio dan ditarik potensionya ke arah ruangan 2 tersebut, ruangan 1 tersebut gitu. Jadi operator bisa menginginkan berapa putaran motornya gitu. Itu kalau secara manual Bu ya, secara manual begitu. Potensionya menggunakan ohm Bu ya, atau kilo ohm, tapi jenis khusus, bukan potensio yang digunakan di elektronika, bukan. Oh, Gitu Bu Sam. oh ya, makasih Pak. Sama-sama Bu Sam. Gimana? Bisa dicoba-cobalah kalau seandainya lagi senggang gitu kan, lagi sedang membuat file. Pak Arif. Nah ini ada Bu Sam nih, yang rangkaian biasa nih Bu Sam nih. Oh ya. Ya Bu Sam, boleh. Gambar yang tadi Pak kasih tuh, Mm-mm. ya. Itu sama dengan gambar yang pertama tak? Sama Bu. Yang tadi dikasih mana Bu? Yang Pak kasih yang di aplikasi dengan yang di PDF tadi sama tak? Kalau gambarnya hasil buatan yang tadi di aplikasi Bu, itu hasil sepannya. Oh, Itu hasil sepannya. Itu Bu. Contohnya kayak berarti pakai smart relay. bisa Bu pakai gambar menggunakan
gambar smart relay bisa, gambar VST bisa, gambar PLC bisa. Nah kalau yang saya tampilkan gambar biasa nih, Bu, konvensional biasa. Oh, yang ini yang biasa. Bisa juga, Bu. Ada yang tadi Kalau yang tadi pakai PSD, Bu. PLC. Ya. Jadi sekalian ngeliat barang-barang yang sesuai sama kemajuan teknologi, sekalian semangat belajar juga gitu, Bu. Ya betul, Pak. Kalau barang yang nggak ada ya menghayal. Ya diada-adain lah harusnya lah, kan sudah maju gitu kan. Jangan sampai terbelakang gitu kan. Dan takutnya kita dimanfaatkan gitu, Bu. Gara-gara Lihat Pak Arif aja semangat kami, Pak. Aduh. 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 Saya semangat karena tuntutan kerjaan, Bu. Gitu kan. Kerjaan di samping itu juga ngajar gitu kan. Jadi kalau orang bilang saya ngajar itu sampingan. Nah, itu udah. Kenapa, Bu? Ada kepala sekolah di belakang, Bu. Nggak apa-apa. Udah ya? Udah belum? Siap. Udah ya? Wah, ada Pak Andi nih, suhu. Pak Andi kok yang hilang lagi? Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam, hadir Pak. Pak Andi kan saya pernah lihat muka saya kan Pak Andi ya? Ya, sering-sering lihat. Oke, sip. 2017. Ya Pak Andi, mohon maaf nih Pak Andi, kita diskusi aja Pak Andi nih ya. Oh siap, saya ikut menyimak saja Pak. Baru selesai ngajar. Terima kasih. Lanjut Pak Arif. Monggo. Ada lagi ya Bapak Ibu nih? Udah ya? Nanti kita... Ya? Sudah, siap. Kalau gitu... Arif, Iya, Bu Astuti. ini direkam nggak? Ada yang minta rekamannya? Kalau saya ngerekam ini. Saya ngerekam lewat screen. Tapi kalau aplikasi Meet ini udah nggak bisa ngerekam lagi nih, udah nggak gratis. Maklum lah. Ya udah. Terus saya share rekamannya di YouTube kali ya, biar gampang. YouTube. Oke, kalau gitu terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga bisa diaplikasikan dan semangat untuk menggunakannya gitu kan. Dan semoga grup yang ada di WA itu bisa berguna gitu kan, nggak vakum gitu. Jadi kalau bisa rutin gitu. Habis ini siapa gitu, Pak Bu Astuti atau Pak Andi gitu kan, menjelaskan apa gitu kan. Jadi ada kontribusi nyatanya di grup walaupun nggak resmi lah gitu kan. Buat apa kita nyari pengakuan sementara tidak bisa berguna dengan yang lain gitu. Itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live. Kali perlu Bapak 2000. Siap. Terima kasih. Pak, sama-sama. Luar biasa Pak Arif, mantap. Mantap Pak, mantap. Saya jadi malu Pak Andi. Iya. Izin live ya Pak. Mari Bu, mari. Terima kasih. Sometimes you need to go and take a step back.